warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama kami dari Jabar Express dalam sebuah acara forum diskusi grup yang akan membahas mengenai permasalahan di Sungai Citarum, khususnya di sektor 4, di mana di sini akan kita saksikan dan kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari dan sektor 4 Citarum Harum, Kolonel Infantri Mulyono. Pak, terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami dari Jabar Express. Kami ingin memberikan sebuah informasi kepada masyarakat mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh sektor 4 ini. Kemudian di tengah-tengah kita juga hadir dari kalangan industri Pak Asep Supandi dari PTI Pak ya. Kemudian Pak Haris dari PT Nirwana Group di Oh ya. Jadi owner Nirwana Group itu adalah salah satu ketua Apindo Kabupaten Bandung, Pak Alex. Ya, untuk mempersingkat waktu, Pak Mulyono, gimana Pak progres penanganan Citarum yang selama ini dilakukan oleh sektor 4 ini, mengingat di wilayah Kecamatan Majalaya ini sangat begitu kompleks permasalahannya dan ada ratusan pabrik ya yang ada di sini. Khususnya selama masa pandemi ini, apakah penanganan Citarum masih terus berjalan dan giat-giatnya terus dilakukan? Ya gimana Pak? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau untuk progres Citarum Harum sektor 4 dihadapkan dengan COVID saat ini, bencana COVID-19 saat ini, kita tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi kita harus pegang aturan juga tentang COVID, tidak barangan kita melakukan kegiatan tanpa memegang itu. Contohnya, diwajibkan anggota bekerja pakai masker. Itu kewajiban, itu wajib yang harus dikerjakan. Yang pertama. Yang kedua, kita bekerja sesuai dengan rencana aksi yang sudah ditentukan oleh atasan. Antara lain, hal yang paling menonjol di wilayah sektor 4 itu, yang pertama masalah sampah. Memang kita sampah ini masalah utama, karena apa? Di Majalaya tidak ada TPS. Tempat pembuangan sampah tidak ada. Dan penduduknya juga padat ya? Penduduknya padat. Di tiap desa aja buat tempat sampah tidak ada. Kenapa dia tidak mau membuat TPS? Karena tidak ada BUMDes. Itu menjadi masalah, dan Ela sendiri menyampaikan itu juga, karena di Majalaya tidak ada BUMDes, makanya dia tidak mau membuat TPS. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah banjir. Ini agak ancaman sektor 4 itu adalah banjir itu. Nah, banjir ini diakibatkan karena apa? Tanah sungai dengan tanah daratan itu hampir sama tingginya. Belum ada sedimentasi. Di depan daratan ada sedimentasi, pengurukan kembali sungai-sungai sehingga tidak ada banjir. Yang ketiga, limbah. Ini menjadi masalah di Majalaya. Limbah ini yang dikelola oleh pabrik-pabrik ini, saya sampaikan pada Bapak sekalian, limbah tidak murni 100% dia seperti air aqua, tidak ada. Limbah itu pasti ya, warnanya pasti ada zat warnanya, kalau nggak kuning, ada hijau-hijauan gitu ya. Bau, iya pasti, bau itu pasti. Tapi walaupun dia warnanya, ada warnanya, dia bau, tapi kalau sudah ada baku mutu nggak ada masalah. Dan kami masih cek apa yang dikeluarkan pabrik, kita ambil sampel, kita cek, kita uji lab. Nah, uji lab saya ini bukan sembarangan. Ada pabrik yang punya lab yang sangat bagus. Misalnya saya pabrik A, saya uji lab kan di pabrik di Silang. Ya. Jadi kita temukan, oh ternyata memang kalau dia mempunyai baku mutunya yang bermasalah, misalnya CO2-nya tinggi, anunya tinggi, ya kita beritahu, kita panggil, ini sedikit tinggi, tolong perbaiki. Kita kasih peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, sampai sebelum pernyataan itu. Apabila dia masih 3 kali berturut-turut ditemukan yang sama, ya kita ambil tindakan. Kita ambil tindakan langsung di tempat itu. Ya, saya sebagai nasional harus bijak, mendampingi harus bijak. Tidak, bukan kayak dulu ya.
Ya mohon maaf, kalau dulu kan sistemnya gini, sekarang enggak. Kita tugas dan sektor itu mencari solusi. Kita pembinaan juga pengawasan. Apabila ada yang salah, kita panggil, kita peringati. Kemudian pabriknya mau nggak mau harus buat progres. Setelah buat progres, kita tinjau mana progresmu. Contohnya PMT ini, kemarin kenapa sih kok selalu panas? Oh kita tinjau, oh ternyata campurannya gini, 1 2 ini yang salah. Kita berkoordinasi dengan pabrik lain yang jago-jago. Kita panggil, kita undang. Oh Pak ini kurang gini, dia mau buat progres. Setelah buat progres kita tinjau. Oh Pak, oh ternyata gini-gini. Oh baik, kalau udah baik ya sudah. Kita tidak pernah cari-cari masalah. Kita jangan cari pabrik, dicari masalahnya, tapi kita harus bisa dari solusinya. Dan selain itu pendapatan konservasi juga ya? Iya, kita apresiasi. Iya. Dan pabrik welcome kok. Kalau kita perbaiki, kita koreksi, dia memperbaiki. Membuat progres itu pasti. Ada berapa pabrik Pak di sini Pak? Yang Kurang lebih ada skala besarnya berapa? 140-an ya. Itu ya ada yang tutup sih, ada pabrik kecil-kecil yang tutup, ada ya. Karena kondisi COVID ini nggak bisa. Nah, sekarang gini perlu Mas, perlu kami sampaikan. Dengan adanya COVID seperti ini, pabrik ini kayak di Matan Tol aja saya sampaikan, bukan tutup ya sistemnya. Sudah ini Pak ya, Yang memang dampaknya sekali. Iya, ditutup. Kasihan karena dia harus memenuhi kesejahteraan juga, makanya pegawainya kan diatur sedemikian rupa, 10 kerja, 10 enggak, 10 di rumah makan, 10 kerja terus bergantian. Yang penting pabrik tidak ada PHK. Mereka tidak ada PHK, cuma pengaturan di pabrik itu diolah pabrik sendiri, gantian bekerjanya. Itu dalam menghadapi COVID tuh. Iya, kok nggak gitu kan kasihan, mesti PHK. Nah itulah tindakan yang dilakukan oleh para pimpinan perusahaan. Ya tapi salut juga sih. Beliau juga bijaksana gitu, jangan sampai main PHK, ternyata itu enggak pernah ada di sini. Dan intinya dan sektor 4 ini sudah melaksanakan tugas dengan yang sesuai dengan fungsinya. Jadi artinya kalau misalkan pabrik yang ada tanda kutip nakal-nakal atau bandel-bandel itu siap ditindak tegas Pak ya? Oh iya sih, pasti itu. Tapi dengan ketentuan gitu. Gimana itu Pak? Ketentuannya itu begini. Kalau dulu kan buang cor. Tidak semua pabrik itu 100% murni. Tidak ada itu, pabrik mana tidak ada. Mengeluarkan limbah seperti air kuah nggak ada. Semua pasti bermasalah. Standar baku itu tidak harus mesti ini Pak ya? Tidak mesti airnya harus jernih ya? Ya tidak ada. Pastilah berwarna itu pasti. Bau itu pasti. Kalau ada yang misalnya kelupaan, tidak tiap hari mereka itu bau, enggak. Karena seminggu ini baik, sebulan ini baik, karena dia muncul 1 hari ini bau, ya kita panggil, kita ambil sampelnya, kita jelek, oh benar, oh ininya tinggi, ininya bagus, yang tinggi itu kita panggil, kita sampaikan, berikan solusi. Kita carikan solusi, tolong ini perbaiki, buat progres, kenapa sih sampai begini, gitu. Kalau ada yang melumber misalnya, ada yang memang melumber itu ada, ternyata dicek IPA-nya dengan airnya setara, jadi apa ya, hampir sama. Ini kalau kena blower kan dia naik, pasti terbuang melalui sungai. Nah kita ingetin, kita kasih peringatan, tolong ini dinaikkan buat progres, membuat dia progres, benar dinaikkan 30 cm jika air tidak mengalir, semuanya gitu. Jadi kita nggak, oh ini buat keluar B3, cor, oh enggak. Kita harus cari kenapa bisa gitu. Oh ternyata dari sini. Ya kita cari solusi, kita kasih peringatan, tolong begini. Ya alhamdulillah dia bikin. Kita cek langsung di lapangan, oh bikin. Contohnya kayak Idola itu bikin. Kalau dia kemudian kayak kemarin di MTI, kenapa ini sering bocor? Oh ternyata memang ini sudah lama. Perbaiki, dia membuat perbaikan. Gitu. Banyak tidak Idola, tidak ini saja, termasuk Menteri Bintang, ininya bocor. Kalau bocor, ya perbaiki, kecuali satu, kalau dia nakal membuang limbah dengan menggunakan lubang siluman, itu pasti saya cor. Kalau lubang siluman, kalau lubang utama, saya tidak pernah ngecor lubang utama, tapi saya cor itu adalah
lubang-lubang siluman yang kemungkinan pabrik itu membuang limbah B3-nya itu. Itu yang ditarget itu limbah B3-nya. Itu harus, mau nggak mau harus sadar. Kalau yang lubang siluman. Ya alhamdulillah sekarang ini sudah nggak ada lubang siluman, sudah nggak berani. Udah nggak berani. Ya alhamdulillah. Karena welcome dia nurut ngikutin saya juga mengerti apa yang jadi keluhan mereka. Jadi yang seperti tadi kita bincangkan tadi pemirsa, tadi juga sempat kita ngobrol dan agak santai mengenai jangan coba-coba membohongi dan sektor 4 katanya, karena tiap lubang siluman itu pasti akan ketahuan di industri-industri yang ada di kawasan Majalaya. Oke, sekarang kita kembali ke Pak Asep. Ya, Pak Asep, gimana nih Pak Asep mengenai tindakan dari kinerja dari sektor 4 sendiri yang dipimpin langsung oleh Kolonel Mulyono ini? Seperti apa, Pak? Baik, terima kasih ke Pes Jabar Express. Jabar Express ya. Yang kami rasakan selaku pelaku industri ya di sektor 4 ini, kami semua dari Apindo Kabupaten Bandung khususnya menyampaikan terima kasih atas bimbingan pembinaan yang dilakukan selama ini oleh dan sektor 4 Bapak Kolonel Mulyono ya. Selama ini kami sangat merasakan bahwa kami dua belah pihak ini sangat kondusif ya. Jadi ada pembinaan yang dilakukan oleh Satgas dan kami pun juga aktif untuk membuat suatu progres perbaikan di mana apabila ada kekurangan yang menurut daripada standar baku mutu yang disarankan oleh beliau dalam hal ini Satgas Citarum Harum Sektor 4, kami selalu mengikuti dan kami juga selaku industri ya, selaku masyarakat industri di sektor 4 ini telah banyak merasakan manfaatnya dengan adanya sektor Citarum Harum ini, khususnya sektor 4 ini ya, yang dipimpin oleh Bapak Kolonel Mulyono. Beliau tidak hanya sekedar melakukan pembinaan terhadap masyarakat industri khususnya tekstil ya, tapi yang kami tahu juga beliau ini sangat perhatian sekali terhadap rakyat, khususnya yang ada di Kecamatan Majalaya ini. Dengan adanya membuat tanaman sayuran, membuat juga perikanan, kemudian juga peternakan ayam, dan hasilnya itu yang kami tahu semuanya itu dibagikan untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, ini responsif daripada masyarakat terhadap sektor 4 ini saya rasakan baik dari karyawan kami ataupun dari warga masyarakat sekitar sangat antusias dan sangat mendukung sekali dengan program-program yang dilaksanakan oleh beliau. Dan tentunya kalangan industri juga siap bersinergi Pak ya. Betul. Dengan sektor 4 Citarum ini. Betul. Kemudian untuk ini Pak, dalam penanganan masalah pandemi COVID sekarang ini ya, gimana Pak dampak yang dirasakan oleh sektor industri dari sektor industri sendiri, seperti apa mengenai pelaksanaan prokesnya atau misalkan masalah karyawan yang sekarang sangat terkena dampaknya dari beban operasional dari pabrik sendiri, seperti apa? Nah, tentunya masalah COVID-19 ini ya, ini masalah bencana nasional ya, bencana dunia juga global ya. Kami selaku masyarakat industri juga tetap melakukan protokol untuk COVID ini dengan cara seperti apa yang dilakukan di tiap-tiap perusahaan masing-masing. Kami di sini melakukan cek ya terhadap personal yang akan bekerja kesehariannya. Kami membuat sprayer disinfektan, kemudian kami juga menyediakan masker, kemudian juga kami mengecek suhu, dan kemudian juga apabila operasional ini keluar masuk kendaraan juga kami semua melakukan penyemprotan terhadap kendaraan yang keluar masuk gitu. Dan kami juga melakukan penyemprotan disinfektan di dalam internal khususnya kantor dan lingkungan ini dalam seminggu 2 kali gitu. Kalau untuk ini dampak secara operasionalnya mungkin dirasakan nggak secara ini ada Pak?
Kalau dampak secara operasional jelas kami rasakan, Pak. Saat ini kami merasakan penurunan daripada produktivitas ya. Ini sampai ke angka 30%, Pak. Sehingga buat kami operasional ini memang agak repot. Tapi kami dengan manajemen melakukan upaya-upaya yang sifatnya kondusif ya dengan karyawan, supaya karyawan ini juga diminta untuk bisa mengerti kondisi pasar saat ini. Jadi kami merolling semua karyawan supaya dalam 1 bulan ini mereka tetap bekerja dengan baik. Pak, kalau boleh tahu ceritakan sedikit Pak mengenai PT itu bergerak dalam bidang apa Pak? Secara umum aja. Kami mewakili manajemen dari PT PMTI ya Pak. PMTI ini bergerak di bidang tekstil, ya di bidang tekstil. Kami khususnya mensuplai bahan basic gorden ya, bahan basic gorden, dan memang kami juga mensuplai untuk kain-kain yang untuk fashion ya dan lainnya ada. Cuman kami tidak mempunyai proses yang kompleks ya. Artinya kami hanya weaving, dyeing, finishing dan packing. Ya, kita terima kasih Pak Asep atas penjelasannya tadi. Kita kembali mungkin ke Pak Haris ya. Pak Haris sebagai perwakilan dari PT Nirwana Group, di mana PT Nirwana Group adalah merupakan sebuah industri ya yang cukup lumayan besar Pak ya. Itu dengan Ketanya ya Pak. Iya. Ya, Pak Haris gimana Ya. Pak mengenai penanganan pengolahan limbah mungkin ya. Kita mengingat sekarang program Citarum Harum ini sedang digalakkan oleh pemerintah pusat dengan diwakili di sektor 4 ini sama Pak Kolonel. Seperti apa Pak bisa diceritakan di Nirwana? Terima kasih. Dengan adanya sektor 4 sekarang yang mulainya itu Juli 2018 ya Pak. Ya. Sangat jauh berubah Pak. Kita sebagai saya mewakili Nirwana itu kita berbenah di dalam itu memang sesuai arahan beliau. Iya. Bagaimana kita mencari solusi agar supaya limbah kita sesuai dengan baku mutu. Nah, jika ada masalah-masalah kita diskusi dan laporkan semua. Jadi segala langsung ya. Jadi agar tidak ada ibaratnya yang terlihat kita menutup-nutupi. Ketika komandan dan sektor kita juga terbuka terhadap diskusi dan kita siap melaporkan progres semua ke beliau. Beliau sangat open untuk selama itu untuk kebaikan bersama. Itu yang penting. Kita juga menyatakan ke beliau bahwa kita juga tidak main-main dalam pengolahan limbah, tidak ada unsur kesengajaan, kita juga tidak pernah lagi untuk curi-curi untuk buang. Karena seperti yang beliau sudah katakan tadi, asal ada lubang seliman, cok. Itulah jauh berubahnya Majalaya dengan yang dulu. Iya, betul. Kemudian untuk Nirwana Group sudah memiliki instalasi limbah seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Kalau Nirwana sendiri untuk instalasi limbah kita sudah jalani proses cukup besar ya Pak. Ya dari proses bakteri kimianya kita jalani sekarang sudah jauh berubah sekali dan setiap hari kita memang selalu melakukan controlling untuk baku mutu yang ada. Baik dari skala labnya, baik kita laporan juga ke komandan, baik juga kita menggunakan pihak ketiga. Dia punya kewajiban. Oh, jadi apa? Jadi tiap seminggu dia harus ngirim sampel ngirim lab ke kita. Luar biasa. Tujuannya begini, kenapa sih mereka harus mengirimkan ke sektor? Ini sebagai pegangan dari sektor. Saya tanggung jawabnya di wilayah Jaya. Apabila ada sesuatu masalah dengan instansi yang terkait, kita mendampingi. Kita soalnya mendampingan. Loh, Anda ngeceknya seperti ini, saya ini loh hasil terakhir ini hasil lab yang baru. Iya. Update-nya Pak ya? Iya, jadi tidak ada cari-cari masalah. Pabrik ini mungkin ini. Entar dulu, kamu ngeceknya apa? Ini loh, kita sama-sama cek. Mari kita cek buktikan sama-sama di situ. Nah, ini loh tugasnya. Dan setelah melakukan pendampingan tadi itu. Itulah bagian daripada pembinaan dan pengawasan tadi. Iya.
Kemudian Pak Haris mungkin mengenai seperti tadi yang dibicarakan sama Pak Asep, gimana Pak dampak dari COVID dari PT Nirwana? Memang COVID sendiri sejak Majalaya merah kita kembali sangat memperketat protokol COVID, Pak. Iya. Wajib menggunakan masker, kemudian sprayer desinfektan untuk semua area setiap hari sekarang Sudah ada Pak ya di setiap sudah. ya. Kemudian kita juga cek suhu temperatur semua yang masuk juga, kemudian body spray desinfektan kita juga siapkan dan itu ada di depan. Kemudian juga orang yang keluar masuk juga harus mengikuti protokol yang ada, karena kita sama-sama menjaga. Ketika COVID ini membuat pabrik tutup, berapa ratus orang yang akan terganggu makannya, itu yang kita jaga semua, Pak. Jadi kita sendiri juga dengan COVID ini juga secara perekonomian itu Nirwana Group itu juga merasakan penurunannya hampir sekitar sama dengan Pak Asep, sekitar 30%. Dan kita juga melakukan rolling karyawan, Pak. Nah, karena dengan kita merumahkan atau mem-PHK karyawan bukan solusi untuk kondisi sekarang. Karena ya kita tumbuh sama-sama, maju sama-sama, dan ketika sudah ada masalah begini, dengan seenaknya kita untuk mem-PHK itu kayaknya kurang tepat, ya. Makanya kita berusaha berkolaborasi sama-sama, mengajarkan lebih memaklumi kepada karyawan, karena memang kondisinya ya ini pandemi yang diputuskan negara, ya ini pandemi global, ya kita suka nggak suka harus menerima. Jadi mungkin pemirsa kalau bisa saya tarik kesimpulan untuk bertahan di masa pandemi COVID ini, mungkin kalangan industri akan lebih menekankan kepada efisiensi. Betul. Karena tadi kita saksikan bersama-sama itu dampaknya sangat terasa sekali, katanya 30% di kalangan industri yang ada di kawasan Majalaya ini, baik pabrik yang skala menengah, kecil, menengah, dan besar. Gitu. Ya, kita kembali lagi ke Pak Mulyono. Pak, ada ini nggak Pak, dari kalangan industri sini kolaborasi apa yang sudah dilakukan bersama dan sektor part ini? Nah ini tadi yang dijelaskan oleh rekan-rekan dari perusahaan dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, maka pemerintah kan banyak masyarakat yang sampai ada di PHK, susah cari makan. Makanya pabrik ini welcome ke sektor ini. Kenapa dia welcome? Tujuan sasaran dari sektor ini bagaimana sesuai dengan pemerintah meningkatkan lahan pangan rakyat tadi itu mengatasi COVID. Sampai mereka ini mendukung, Pak, bagaimana kalau kita membuat ayam bertelur? Ini orang-orang ini. Jadi Pak itu mendukung 50 ekor ayam, ini 5 ekor ayam, 10 ekor, 50 ekor, itu jadi satu. Ya hasilnya itulah yang diberikan oleh masyarakat. Iya. Iya, pangan. Karena itu udah program pemerintah juga itu. Berikan pangan rakyat dalam rangka COVID-19. Mereka welcome. Saya selalu berbangga sama Honorable Pabrik Majalaya. Benar, mereka itu mau menerima saran, masukan. Ya, dia melaksanakan, dia wajib melaporkan bila terjadi sesuatu. Ya, begitu cara mengajaknya. Jadi tidak ada ya sampai lebih dari itu, tidak ada. Boleh ditanya saja. Jadi harapan saya itu mengajak pabrik ini bagaimana kita mengatasi saudara kita, rakyat kita yang memang lagi dampak COVID ini dia bisa makan. Kasihan kan? Tapi pabrik ini sangat luar biasa. Mereka memberikan sembako, kemarin ya membantu, kita bagikan. Tiap pabrik menyumbang, kumpul sini, sektor juga nyumbang, dan satu kita panggil tetap pakai aturan COVID. Ya, protokol kesehatan itu harus dijaga, bagikan. Siapa yang bagikan? Ownernya sendiri. Kita bagikan, Pak. Itu alhamdulillah kan masyarakat Majalaya ini senang. Itu. Ya, pemirsa, tadi kita sudah saksikan dari penjelasan dari sektor Pak Citarum, Kolonel Infanteri Mulyono, mengenai bagaimana menangani
permasalahan Citarum. Tapi di masa pandemi ini bukan saja permasalahan Citarum yang sedang menjadi tugas kewajiban dari sektor beserta jajarannya. Tapi penanganan masalah COVID beserta dampaknya ini sudah menjadi kewajiban bagi sektor 4 Citarum yang ada di kawasan Majalaya. Kemudian kita akan coba mendengar sedikit penjelasan dari Kang Ucok. Kang Ucok ini adalah selain sebagai jurnalis juga beliau sering berkecimpung di Sungai Citarum, bahkan di hampir setiap sektor yang ada di Jawa Barat. Gimana Kang Ucok? Siap, saya kira cukup Pak Yayan. Terima kasih banyak atas diskusi ringan ini. Intinya untuk kebaikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak, saya ucapkan terima kasih kepada para pimpinan perusahaan di Majalaya. Ya, saya hormat pada beliau-beliaunya yang mendukung tugas pokok kami di sektor Citarum Harum ini dalam mengembalikan ekosistem. Ya, saya hormat sama beliau-beliaunya. Beliau sangat luar biasa mendukung kita saya. Itu saja. Terima kasih. Ya, tadi kita sudah saksikan bersama-sama mengenai diskusi ringan yang sudah diungkapkan secara terbuka dan belak-belakan tadi dari pelaku industri mengenai penanganan limbah dan dampak dari COVID, seperti kemudian kinerja dari sektor 4 Citarum mengenai penanganan pengolahan limbah di kalangan industri. Cukup sampai di sini mungkin diskusi kita. Salam dari saya, Yayan Agusyanto, Jabar Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.